dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Devi Pratnyasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Samping saya ada Bapak Alit Saputra, Kepala SD 1 Kampungannya. Berikut wawancara saya dengan Bapak. Semoga nantinya melalui wawancara ini ada pembelajaran bagi saya bersama teman-teman terkait keputusan-keputusan, pengambilan keputusan dengan etika ataupun moral, bujukan moral. Kita mulai saja, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Mas Tungkari sehat. Sudah berapa lama Bapak memimpin di sekolah ini? Baik, terima kasih. Kalau tentang berapa lama, saya baru 2,5 tahun sebenarnya di tempat ini, ditugaskan menjadi Kesatuan Pendidikan. Dan 2,5 tahun itu merupakan waktu yang luar biasa, dan saya cukup menikmatinya. Ada beberapa pertanyaan Bapak terkait kebijakan-kebijakan Bapak yang Bapak ambil. Dengan pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih. Biasanya kalau saya menganalisis yang mana termasuk kasus bujukan moral, yang mana termasuk kasus dilema etika. Nah, kalau saya analisis dulu tentang benar salahnya. Kalau di antara kasus atau yang kita hadapi itu ada yang benar dan ada yang salah, nah itulah termasuk bujukan moral. Jadi kita sudah bisa memastikan, oh ini kasus bujukan moral. Berbeda jika dua kasus atau dua permasalahan yang kita hadapi, kedua-duanya sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan tertentu. Berarti itu termasuk kasus dilema etika, sesuai dengan namanya, dilema. Kita jadi dilema gitu, mau pilih A atau pilih B gitu. Jadi kalau bujukan moral itu mana yang pasti ada yang benar, ada yang tidak benarnya. Kalau misalkan dilema, ya kita dilema yang mana pasti keduanya itu benar, sama-sama punya ada sisi positifnya ya Bapak benar. ya. Oke, baik. Jadi selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau misalkan dilema etika itu sama-sama mengandung nilai kebajikannya, bagaimana Bapak? Baik, terima menjalankan kasih. pengambilan keputusan. Biasanya saya diskusikan dulu, yang paling penting di sini adalah kerjasama. Jadi kita tidak bisa kita fokus pada pilihan sendiri. Kita perlu juga mempertimbangkan untuk berdiskusi dengan rekan guru, dengan rekan sejawat. Penting sekali itu, karena biar ada untuk bertukar pikiran. Saat berdiskusi kita kumpulkan dulu fakta-fakta yang ada, kemudian kita uji benar salahnya, kemudian kita analisis juga nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian kita analisis siapa saja yang terlibat, siapa saja yang kena imbas jika kita mengambil pilihan. Nah, ini termasuk juga manajemen risiko. Nah, jika kita pilih A, risiko yang akan ditimbulkan seperti apa? Siapa saja yang kena imbas? Jika kita ambil B, siapa saja pihak-pihak yang terkena imbas dan resikonya seperti apa, itu perlu juga kita pikirkan. Baik, jadi kita tentu kolaborasi dengan guru mengumpulkan fakta-fakta di sana Bapak ya. Mengambil resiko yang mana yang kebijakan yang intinya, jadi kebijakan mana yang pada akhirnya membawa dampak lebih baik pada murid. Iya, tepat sekali. Iya. Kemudian nih Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini?
Baik, langkah-langkah yang saya ambil biasanya adalah yang paling penting adalah kita berkumpul dulu dengan rekan-rekan guru. Jika itu permasalahannya memang permasalahan sekolah, kita kumpulkan dulu rekan guru, kita adakan musyawarah. Nah, jika musyawarah tidak bisa menemukan solusi, kita lanjut ke voting atau pemungutan suara. Kemudian kita kumpulkan fakta saat melakukan musyawarah, kita kumpulkan fakta-fakta yang ada, kita uji benar salahnya, tentukan. Nah, yang paling penting di sini adalah jika ada dua pilihan, yang dimana dua pilihan itu sama-sama benar, kita coba analisis lagi apakah memungkinkan kita menentukan opsi yang ketiga yang tidak terpikirkan sebelumnya gitu. Karena sebelumnya kita hanya fokus kita pilihannya A dan B ini sama-sama benar. Jika pilih A, resikonya akan seperti ini, B seperti ini. Apakah memungkinkan jika kita menentukan opsi yang ketiga yang tidak terpikirkan sebelumnya? Nah, setelah itu baru kita adakan buat keputusan. Setelah buat keputusan, kita refleksi lagi, kita analisis lagi. Kira-kira apa dampak yang ditimbulkan atas keputusan yang sudah dibuat. Oke, baik. Iya. Jadi kita kerjasama dengan guru bermusyawarah Iya. jika itu memang permasalahan dari sekolah. Iya. Ya, baik. Lanjut Bapak ya. Iya. Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Baik, selama saya dihadapkan pada beberapa kasus dilema etika, yang saya anggap efektif itu adalah opsi ketiga yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Jadi kita jangan terpaku dua pilihan, kita berkutat pada dua pilihan itu. Padahal di luar sana kita perlu juga memikirkan ternyata ada opsi ini gitu, yang resikonya lebih minim gitu. Jika kita pilih opsi ketiga, pihak A tetap diuntungkan, pihak B juga tidak dirugikan. Oke, baik. Jadi Bapak lebih memilih opsi ketiga Ya, yang merupakan trilema ya. ya, ya. Jadi pihak A itu diuntungkan, yang pihak B juga tidak dirugikan. Iya. Lanjut Bapak, apa saja selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Baik, terima kasih. Kalau tantangan yang biasanya saya hadapi yang paling berat itu dari diri sendiri ya. Kadang empati kita itu terlalu tinggi gitu. Kalau kita pilih A, enggak nanti yang B gini gitu. Kalau kita pilih B, enggak nanti yang A. Aduh. Pokoknya itu intinya sekali, tantangan yang paling berat adalah diri sendiri gitu. Diri sendiri yang paling berat. Dalam menimbang, Terlalu menimbang-nimbang dan terlalu berpikir keras gitu untuk menentukan pilihan yang tepat. Oke, baik. Jadi tantangannya pada diri Bapak sendiri untuk memilih A atau B yang akhirnya opsi ketiga itu yang Bapak gunakan ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini? Apa langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin membuat jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa Bapak jalankan? Terima kasih. Kalau untuk kasus yang ringan yang bisa kita selesaikan saat itu juga di tempat itu juga, ya saya biasanya langsung selesaikan saja. Tapi jika kasusnya memang lumayan berat dan perlu pemikiran yang lebih dalam dan perlu memikirkan orang banyak itu biasanya saya jadwalkan diskusi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian kita juga perlu memikirkan refleksi, begitu. Oke, baik. Tergantung permasalahan berat. Ya, tergantung jenis permasalahannya. Kadang saat itu juga atau ada waktu-waktu untuk diskusi ya. Oke, Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Baik, untuk mungkin pihak-pihak yang membantu ya yang pertama. Iya. Yang paling penting adalah kerjasama. Di sini dalam penyelesaian
kasus dilema etika, terutama yang terjadi di sekolah, yang paling penting sekali adalah kolaborasi, kerjasama. Jangan kita terlalu percaya diri gitu dengan pilihan kita pasti benar gitu. Kita perlu juga memikirkan isi kepala teman-teman kita, rekan-rekan guru gitu, untuk membentuk suatu keputusan yang paling tepat. Dan yang paling membantu juga hasil pembelajaran saya tentang kehidupan, yaitu mempelajari kompetensi sosial emosional. Ini yang paling penting sekali, menahan ego, kemudian pokoknya tentang sosial emosional, tentang mental, tentang kesehatan mental. Jadi dalam menentukan keputusan, kesehatan mental kita itu penting sekali agar kita bisa memilih keputusan yang tepat. Oke, baik Bapak. Nah, dari semua itu nih Bapak ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Baik, dalam pengambilan keputusan itu ada tiga poin penting. Hal terbaik itu akan terjadi jika kita memilih pilihan yang tepat. Hal terburuk jika kita memilih pilihan yang buruk. Dan hal yang lebih buruk lagi, yang terburuk sekali adalah kita tidak membuat keputusan sama sekali. Itu yang paling buruk jika kita tidak mengambil keputusan sama sekali. Dan yang paling penting adalah refleksi, dan refleksi. Oke, baik. Jadi yang paling baik itu adalah mengambil pilihan yang tepat, yang buruk mengambil keputusan yang salah, yang terburuk paling buruk tidak mengambil keputusan. Aduh, bagus sekali Bapak. Dan terakhir adalah refleksi. Jadi sudah memberikan banyak ilmu bagi saya yang semoga nanti mampu memberikan dampak positif bagi saya, bagi teman-teman, dan juga bagi rekan-rekan guru saya di SD 3 Kampung Anyar, yang nantinya berperan dalam pembentukan karakter dan arah pendidikan yang lebih baik. Sekian eksplorasi saya dengan Bapak Alif terkait pengambilan kebijakan yang sudah beliau ambil di satuan pendidikannya. Semoga nanti saya bisa memberikan peran yang sama terhadap stakeholder saya di sekolah. Sekian Bapak, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Devi Pradnyasari, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng, dari SD Negeri 3 Kampung Anyar. Sekarang di samping saya ada kepala sekolah saya, Bu Luh Gantiase, yaitu kepala sekolah yang memimpin di satuan pendidikan tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 3 Kampung Anyar. Baik Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik. Jadi hari ini saya mau membuat tugas Ibu tentang demonstrasi kontekstual terkait kebijakan-kebijakan yang Ibu lakukan di sekolah, yang dimana ada dilema etika atau bujukan moral nantinya. Jadi mulai saja ya Bu ya pertanyaannya. Bagaimana Ibu di satuan pendidikan kita itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Memang di sekolah sering sih kadang-kadang ada juga kasus yang bolehlah dianggap sebagai bujukan moral atau dilema etika. Jadi untuk kita bisa menetapkan bahwa itu adalah bujukan moral atau dilema etika, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, bagaimana itu kasus itu bisa memanipulasi perasaan kita. Jadi kasus itu bisa menimbulkan sesuatu, rasa bersalah kalau umpamanya kita salah mengambil keputusan, dan juga memunculkan rasa empati yang lebih. Kalau itu yang kita rasakan, berarti itu kemungkinan adalah dilema etika. Kemudian kasus masalah itu agak bertentangan dengan fakta dan juga dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi sifatnya lebih ke kepentingan pribadi. Itu kalau udah itu berarti itu bisa kita masukkan. Kemudian juga yang membujuk biasanya itu ada sedikit tekanan sosial. Ya. Jadi juga ada seolah-olah tidak ada pilihan, bahwa seolah-olah kebijakan itu yang bagus, yang penting dan harus dipenuhi. Padahal itu sudah menyimpang dari fakta dan dari aturan-aturan yang berlaku. Kemudian juga ada sedikit menggampangkan masalah. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apalah, seolah-olah masalah itu ringan dan pemecahannya itu gampang-gampang aja. Seolah-olah tidak ada dampaknya. Padahal kadang-kadang dampaknya itu cukup bisa berpengaruh gitu ya. Nah kemudian kadang-kadang juga diiming-imingi dengan gratifikasi. Ya. Kemudian ketika itu tidak mempan, ada juga intimidasi, ya, ditakut-takutin gitu ya. Jadi kalau seperti itulah, kemudian bisa memanfaatkan situasi, ya, menggunakan situasi kekinian ini untuk mendukung bahwa masalahnya itu penting, urgen untuk segera mendapat penyelesaian yang menyimpanglah dari fakta dan dari aturan. Itu kira-kira ketika itu kita bisa identifikasi, kita bisa memastikan bahwa itu adalah bujukan moral. Jadi kalau misalkan dilema etika itu menimbulkan rasa empati, Bu ya. Menimbulkan rasa empati, tapi kalau misalkan bujukan moral itu ada sangkut pautnya dengan hukum, itu ada salahnya seperti itu. Ya. Baik. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana caranya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang Ibu rasa ternyata di satu sisi ini benar, sisi yang lain juga ternyata dari sisi yang lain itu juga termasuk benar. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Dua-duanya benar. Apa dua-duanya apa-apa pertama tidak benar, satu benar? Yang benar. Yang dua kepentingan yang sama benar. Berarti kepentingan sekolah benar, kepentingannya sisi lain, iya benar. Kalau umpamanya seperti itu, kita lihat dulu, kenali dulu situasinya siapa itu yang sedang kita hadapi, terus apa dampaknya ke depannya dari hasil keputusan kita nanti, dan juga kita pikirkan beberapa alternatif yang terbaik untuk kita berdua. Kemudian juga kita cek juga, kita lihat dengan baik apa keuntungan, apa kerugiannya nanti kalau sudah keputusan itu kita ambil. Kemudian ada lagi, kalau umpamanya masih ada waktu, kita diskusi dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada lagi, kalau umpamanya kepepet, itu segera ada bantunya, kita sudah pertimbangkan keuntungan, kerugian, hal-hal terbaik kedua belah pihak. Nah kita terakhir kita pakai hati untuk keputusan yang terbaik kita lakukan. Dan tentu saja dari keputusan itu selalu ada konsekuensinya. Jadi kita siap untuk menanggung konsekuensinya. Karena kalau tidak diputuskan akan berdampak lebih tidak bagus lagi. Jadi keputusan itu sifatnya meminimalisir pengaruh kurang bagusnya. Karena bagaimanapun juga keputusan yang menunjukkan ini memang kurang bagus. Iya. Jadi harus ada keputusan ya Ibu ya. Harus ada keputusan dan diskusi dulu, identifikasi
diskusi, lihat dulu kepentingannya, diskusi, baru kemudian cek pakai. kebaikan dan keburukannya, kita minimalisir kekurangannya, bagaimana kita usahakan supaya bisa mendapatkan keputusan yang terbaik tanpa banyak membuat kerugian. Iya. Jadi keputusannya tanpa membuat kerugian yang besar. Yang besar. Kalau udah kerugian sih pasti ada Iya. ya, karena ini sudah di luar dari kebijakan yang sudah berlaku. Iya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya seperti tadi itu, Iya. udah kita identifikasi dulu, udah itu kita cek apa dampaknya ke depannya, kemudian kita diskusikan, kemudian kalau ada teman kita diskusikan bersama teman, kemudian kita juga bikin sejenis kesepakatan untuk menanggung konsekuensinya bersama-sama. Oke, baik. Jadi kesepakatan itu penting Ibu ya, agar nantinya tidak berdampak yang terlalu besar. Selanjutnya, apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama ini dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi supaya efektif, jadi kita tuh harusnya lebih memahami tentang fakta-fakta yang ada, tentang aturan-aturan yang ada, supaya kita bisa menentukan bahwa ini adalah rujukan. Kemudian kita juga selalu belajar dari pengalaman. Ini adalah sebuah kasus, kita belajar dari pengalaman, entah itu pengalaman sendiri atau pengalaman teman-teman yang pernah mengalami kasus seperti ini. Kemudian kita kasus ini supaya dampaknya lebih sedikit berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang juga pengalaman dari yang sudah pernah kita lakukan kemarin-kemarin. Kemudian ya cek juga kepentingan pribadi dari yang bersangkutan. Kalau umpamanya unsur kepentingan pribadinya terlalu banyak, itu kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian ada lagi mengendalikan emosi, ya, terutama empati. Nah kalau itu yang paling efektif sih sebenarnya. Kalau empati bisa dijaga, kita bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang bisa ditidakkan. Kalau umpamanya kita tidak bisa mengontrol empati atau empati itu terlalu menguasai kita, kan biasanya si pembawa masalah ini dia empatinya itu dan itu yang menjadi dia senjatanya. Apalagi kalau tahu bahwa atasannya itu mainnya di empati, ya. Kadang-kadang itu jadi kita harus benar-benar bisa menggunakan pikiran, berpikir logis bukan berpikir dengan hati. Jadi kita harus membawa sosial emosional kita ya bisa mengelola sosial emosional. Oke, baik. Selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang sudah berlaku dalam kasus-kasus yang sudah ada terkait kasus dilema etika itu apa? Nah, itu adalah yang pertama, itu adalah pengelolaan rasa kita. Pertama rasa empati, terus rasa mengenal. Kemudian juga ada tekanan sosial biasanya. Biasanya dia yang pembawa ini mengatakan semua orang setuju, ya, atau yang lain seperti itu. Ya, itu kan banyak. Atau kalau tidak seperti itu nanti kita beda sendiri. Nah, seperti itu. Jadi seperti ada tekanan-tekanan sosial. Nah, itu salah satu tantangan yang membuat kita menjadi ragu-ragu untuk menentukan keputusan yang benar. Nah, kemudian ada lagi juga pengaruh emosi seperti tadi itu. Ketika emosi kita tidak stabil, kita terpancing sehingga kita bisa ikut arusnya dia. Sehingga kita tanpa sadar kita memutuskan
hal-hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ada juga kita ada konflik kepentingan. Seperti kepentingan guru dan kepentingan kepala sekolah kadang-kadang ada pertentangan. Ya. Jadi sering pertentangan itu menjadi salah satu eh, pemicu adanya rujukan seperti itu. Itu yang merupakan tantangan bagaimana kepala sekolah bisa menyelaraskan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan guru-guru yang kadang-kadang bertentangan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keterbatasan pengalaman dan kompetensi juga menjadi tantangan kita dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi emosi, konflik, kepentingan, tekanan sosial, kemudian keterbatasan dari pengalaman. Menjadi tantangan dalam pengambilan Ibu sebagai kepala satuan pendidikan. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu tidak dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Atau langsung menyelesaikan di tempat, atau ada sebuah jadwal atau prosedur yang Ibu jalankan? Nah, kalau jadwal itu tidak ada. Karena ini kasusnya ini kan tidak terjadwal. Bisa muncul kapan saja sesuai dengan situasi. Jadi penyelesaiannya itu menurut ke tingkat kepentingannya, tingkat urgensinya. Kalau itu keputusan kebijakan itu urgen sekali untuk diselesaikan, jadi kita selesaikan secepatnya supaya tidak berdampak yang kurang bagus ke depan. Nah, kalau itu rujukan masih bisa ada rentang waktu untuk diambil keputusan, kita biasanya dirembuk dulu sama teman-teman. Kita punya waktu di pertemuan rutin. Dan sebenarnya sih bukan jadwal untuk urusan sertifikat ini, tapi karena ada masalah bisa diselesaikan itu. Jadi tergantung dengan kepentingan itu. Jadi dalam penyelesaiannya tergantung urgensi dari masalah itu. Yang harus selesaikan sekarang ya sekarang, yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut didiskusikan bersama Dewan. Ya. Selanjutnya Ibu, untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Hal yang mempermudah itu biasanya kalau kita sudah tahu tentang nilai-nilai, tentang aturan-aturan yang benar, itu bisa mempermudah. Jadi kita bisa langsung membedakan, oh ini adalah rujukan moral, oh ini adalah aturan. Kita bisa mencegah. Kemudian faktor yang mempermudah itu adalah refleksi dari pengalaman kemarin-kemarin. Jadi ketika ada kasus serupa dengan yang lain, kita ingat dengan kasus yang dulu, oh mirip seperti ini, kita ambil keputusan seperti ini, dampaknya seperti ini. Jadi ketika dampaknya banyak yang kurang, kita ulangi lagi dengan penyelesaian yang lebih bagus. Kemudian keberanian untuk bertindak dan mengambil risiko itu juga bisa mudah. Jadi ketika kita biasanya yang rujukan moral ini kalau tidak mendapat keputusan yang sesuai dengan harapannya, akan menimbulkan sesuatu di hatinya, dan itu bisa berdampak pada organisasi tersebut. Dan sebagai kepala sekolah, kita harus siap untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian terbuka terhadap keputusan. Karena bila sudah mengambil keputusan dan tidak cocok dengan yang pembawa masalah itu, akan ada banyak kritik, akan ada banyak kata-kata yang tidak bagus. Itu kita harus siap menerima sebagai konsekuensi. Terima kasih Ibu. Untuk jadi kita lihat aturan yang pertama, kemudian refleksi dan refleksi, kemudian keberanian dalam bertindak, mengambil resiko dan terbuka terhadap kritik. Jadi itu kalau umpamanya kita tidak tahu mana aturan,
mana yang benar. Jadi kita selalu ragu-ragu. Oh, enggak, itu memang benar, nah, itu memang harus gitu ya. Jadi ketika kita sudah paham, wah ternyata seperti ini, jadi kita sudah bisa mengambil keputusan yang benar. Jadi itu ya, aturan yang utama dulu kita Iya. harus tahu yang mana yang benar, dan mana yang merupakan kesalahan, bukan aturan. Ya, yang terakhir nih Bu, yang dari hal yang sudah kita bicarakan, yang Ibu sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Bahwa keputusan itu tidak ada yang bagus itu semua. Kedua, setiap keputusan selalu berdampak, entah itu berdampak positif atau berdampak negatif. Jadi kita harus selalu siaga. Begitu kita mengambil keputusan, kita harus siaga untuk berjaga-jaga apa dampak dari keputusan tersebut. Kemudian merupakan pelajaran juga untuk kedepannya, bila kita menemui masalah seperti itu, kita lebih gampang untuk menyelesaikannya. Dan itu sudah memang risiko sebagai kepala sekolah harus seperti itu. Harus berani mengambil keputusan yang istilahnya tidak populer di sekolah. Jadi keputusan yang tidak populer, tapi memang itu yang memang benar. Di dalam satu kasus itu kita tidak menemukan titik temu. Iya. Ya. Itu jadi itu kita harus mencari pihak ketiga. Ya, jalan tengah. Jalan tengah bagaimana kita mengatasi hal tersebut supaya sama-sama enak, sama-sama bisa jalan, jadi tidak terlalu menyimpang dari aturan, kemudian kepentingannya bisa berjalan sedikit walaupun tidak semuanya, jadi biasanya kita ambil keputusannya mengambil tengah-tengah. Di antara kita berdua, kita ambil jalan tengahnya seperti apa. Jadi nanti akan ada keputusan yang memang tidak memuaskan, tapi bisa dijalankan bersama. Jadi setiap keputusan itu pasti tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi semuanya pasti ada dampaknya, ada dampak positif dan negatif. Oke, baik, terima kasih Bu. Obrolan yang sangat bermakna bagi saya. Semoga kedepannya bisa saya aplikasikan di satuan pendidikan kita atau di luar nanti. Semoga dengan ini ada pengembangan karakter dan arah pendidikan yang lebih baik nanti. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sekian wawancara saya dengan kepala sekolah saya di SD Negeri 3 Kampung Anyar. Terima kasih untuk perhatiannya. Om Santi Santi Santi.